Bapeda menganalisis simulasi kebijakan penanganan banjir di Sidoarjo. Dan saya sebagai kepala desa yang terkait dengan bencana ini. Saya sebagai analisis kebijakan yang bertugas untuk menganalisis masalah serta merumuskan perbaikannya. Dan saya inspektorat. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Hari ini kita membahas banjir yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih. Kami ingin menegaskan bahwa banjir ini sudah sangat sering terjadi dan semakin parah. Baik, bisa dijelaskan kondisi di lapangan? Setiap hujan deras, jalan dan desa itu tergenang, bahkan ada rumah warga yang kemasukan air. Apakah kondisi ini terjadi setiap tahun? Iya, bahkan hampir setiap hujan. Baik, saya mencatat bahwa ini bukan masalah baru, tapi sudah berulang kali. Apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya yaitu drainase tidak mampu menampung air, sehingga air itu terus menggenangi rumah warga dan ditambah banyaknya saluran di sampah. Di sini saya akan menjelaskan kondisi 4 desa yang parah yang terdampak di Kabupaten Sidoarjo ini. Nah, yang pertama itu ada di Desa Kalidawir. Nah, di Desa Kalidawir ini banjir sering masuk ke rumah warga dan jalan-jalan. Akibatnya aktivitas warga itu jadi terganggu. Dan yang di Desa Kabupaten itu sangat parah sekali. Air banjirnya itu lama banget surutnya. Lingkungan jadi lembab dan bisa menyebabkan masalah kesehatan. Kalau di Desa Gebang ini, banjir ini membuat warga sulit bekerja juga, sehingga pendapatan mereka itu juga ikut menurun. Sedangkan di Desa Banjarpanji itu, banjir tidak hanya masuk ke rumah saja ini, tapi juga mengganggu fasilitas umum seperti sekolah dan juga tempat ibadah. Nah, jadi secara umum ini keempat desa ini mengalami masalah yang sama, yaitu banjir yang mengganggu aktivitas warga. Dan ini perlu penanganan yang lebih baik dan lebih ditindaklanjuti. Berarti ada faktor teknis dan juga perilaku masyarakat. Dan ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan. Yang kami butuhkan itu tindakan nyata, bukan hanya pembahasan. Kami mengerti, tapi semua harus melalui proses. Masalahnya ini, warga sudah terlalu sering terdampak. Ini juga menunjukkan ada kelemahan dalam implementasi sebelumnya. Kami tidak menutup kemungkinan itu. Dalam kebijakan publik, konflik seperti ini sangat wajar. Yang penting jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Baik, mari kita fokus pada solusinya. Saya ada beberapa usulan alternatif kebijakan, yaitu yang pertama normalisasi saluran air. Di sini kita itu bisa melakukan cara, yaitu melebarkan sungai atau saluran, membersihkan sampah, menata bantaran sungai. Lalu ada juga pengarukan sedimentasi. Kenapa ini penting? Karena endapan bikin saluran jadi dangkal, air jadi cepat meluap saat hujan. Jadi pengarukan membantu memperlancar aliran air. Dan kebijakan yang ketiga, ada pembangunan dan perbaikan drainase. Kegiatannya yaitu meliputi membangun saluran baru di daerah rawan banjir seperti yang disebutkan tadi, memperbaiki saluran yang rusak atau tersumbat, dan menyesuaikan kapasitas saluran dengan volume air. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya supaya air hujan bisa cepat dialirkan dan tidak mengenang. Lalu yang terakhir dan yang paling terpenting itu edukasi masyarakat terkait kebersihan. Biar masyarakat itu mengutamakan kebersihan, jadi banjir itu tidak beresiko.
Kalau hanya perbaikan drainase, apakah cukup? Tentu saja tidak, harus disertai perubahan perilaku masyarakat juga. Usulan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 2007. Penting karena menjadi dasar hukum dalam mengatur bagaimana negara dan masyarakat menghadapi bencana secara terencana. Usulan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Apakah sudah ada rencana indikator keberhasilan? Ya, sudah. Seperti berkurangnya genangan dan kecepatan surut air. Kita juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berarti ini bisa disebut program ya? Betul, akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Kami akan melaksanakan program ini secara bertahap. Kami siap membantu sosialisasi keluarga. Tapi keterlibatan masyarakat sangat penting dalam tahap ini. Dan harus ada pengawasan agar program berjalan sesuai rencana. Kalau masyarakat tidak ikut, pasti akan terulang lagi. Pelaksanaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017. Yang dimana undang-undang ini artinya semua program harus terencana dan terukur. Tidak boleh asal jalan. Dari hasil evaluasi awal, banjir mulai berkurang, tapi belum sepenuhnya. Warga ini sudah merasakan perubahan ya, tapi masih ada saja genangan. Ini menunjukkan program sudah berjalan, tapi belum optimal. Memang evaluasi sangat penting karena evaluasi untuk perbaikan kebijakan. Kita harus melihat apa yang masih kurang. Mungkin yang masih kurang itu sosialisasi ke masyarakat yang perlu ditingkatkan lagi. Dan perbaikan drainase harus dilanjutkan. Banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, Tapi juga masyarakat. Kebijakan yang baik butuh kolaborasi semua pihak. Dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Kami berharap program ini benar-benar berlanjut. kami berkomitmen untuk itu. Dengan kebijakan yang tepat, dampak banjir bisa dikurangi. Dan pelayanan publik bisa lebih baik. Penanganan masalah publik membutuhkan kerjasama, kebijakan yang tepat, serta pelaksanaan dan evaluasi yang berkelanjutan.